Judul kajian kita pada hari ini adalah kiat-kiat untuk menangkal agar kita tidak terjebak dalam muamalah atau segala bentuk transaksi yang berbau riba. Karena kita tahu pada zaman sekarang riba itu ada di mana-mana. Riba itu tanpa kerasa sudah memasuki kehidupan kita. Sebagai contoh, orang beli motor pakai riba, orang beli mobil pakai riba, orang beli rumah pakai riba. Bahkan dalam skala yang lebih kecil lagi, orang beli ember pakai riba. Riba ada di mana-mana. Banyak di antara kaum muslimin yang terjebak dengan riba. Saya ingat betul 2 pekan yang lalu, tepat 2 pekan yang lalu tanggal 5 Januari, ada seseorang datang ke rumah saya malam-malam. Dia menceritakan bahwa hari Rebo besok deadline dia harus bayar utang. Dia sebelumnya punya utang ratusan juta, berhasil dia tutup, utang riba pastinya. Setelah utang itu berhasil ditutup, karena dia punya toko, dia tergiur tawaran untuk buka utang lagi. Setelah itu dia buka utang 200 juta dan bisa bayar secara rutin angsurannya tanpa kendala sama sekali. Tapi yang bikin nangis adalah dia merasa setelah bermuamalah dengan muamalah ribawi, banyak kejutan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Tahu-tahu dia sakit. Tahu-tahu setelah istrinya sembuh, anaknya sakit. Tahu-tahu anaknya setelah itu yang paling gede kecelakaan. Terakhir yang bikin dia nangis adalah dia ditipu habis-habisan. Subhanallah, dia merasa berbagai ujian datang menimpa dirinya. Dia menangis-nangis karena besok deadline, 2 hari deadline, dia harus bayar hutang-hutang itu, dan dia nggak punya uang sama sekali. Maka saya tanyakan kepada kedua orang tadi, dulu ketika nutup riba yang pertama, ditobatin nggak kira-kira? Karena dia merasa bahwa saat dia sudah nutup riba, berbagai ujian datang menimpa dirinya. Dia mengatakan, saat saya nutup utang itu Pak Ustadz, saya cuma nutup aja. Nah, kuncinya di sini. Ada satu permasalahan yang belum diselesaikan. Dia belum mentobati riba yang pertama. Sehingga yang terjadi adalah karena dosa itu perlu ditobati. Karena dosa itu ibu-ibu ada 2 jenis. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa kecil bisa dihapus dengan salat 5 waktu yang kita kerjakan. Dosa kecil bisa dihapus dengan puasa yang kita lakukan. Dosa kecil bisa dihapus dengan sedekah dan zakat yang kita bayarkan, tetapi tidak berlaku dengan dosa besar. Dosa besar harus ditobati. Caranya bagaimana? Betul-betul bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah, minta agar dosa besar yang sebelumnya dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Dia menyesal dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Setelah itu dia baru minta ampun sama Allah. Masalahnya dia merasa setelah menutup riba yang pertama tadi yang ratusan juta, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi adalah Allah bukakan pintu riba selanjutnya. Allah bukakan berbagai masalah di dalam kehidupannya. Maka saya pun memberikan saran kepada dia. Ini deadline-nya kan tinggal 2 hari lagi. Malam ini langsung pulang ke rumah. Nanti malam pasang alarm, besok pagi setel alarm jam 3. Minta sama Allah, minta diampuni dosa kalian. Gak usah minta yang lain. Bertobat sama Allah, minta diampuni dosa kalian. Itu saja. Gak usah macam-macam, banyakin istighfar saja, banyakin tobat saja. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah kamu punya aset apa? Dia cerita punya tanah, punya mobil 2. Ya sudah, mobilnya sekarang dijual. Tapi gak mungkin bisa jual mobil dalam waktu yang sangat singkat. Saya bantu jualin. Subhanallah, di hari berikutnya mobilnya kejual, utangnya ketutup semua. Intinya adalah
Kalau kita memperhatikan dari kisah tadi, riba itu sudah masuk di setiap sendi kehidupan kita. Sebagai contoh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pernah mungkin pas naik motor berhenti di lampu merah. Biasanya di lampu merah itu ada iklan dipasang di pohon atau di tiang lampu merah. Tulisannya apa aja kira-kira? Butuh uang, nomor telepon sekian. Iya enggak? Iya. Macam-macam lah. Di lampu merah itu iklannya macam-macam. Ada yang iklannya besar dan panjangkan. Yang kedua ada iklan juga telat bulan. Itu kira-kira iklan apa? Jasa aborsi, ibu. Yang lain lagi ada iklan butuh dana tunai. Subhanallah. Kalau kita melihat fenomena tadi, ini menunjukkan bahwa di tengah masyarakat kita terjadi kerusakan yang begitu parah. Karena nggak mungkin adanya jasa besar dan panjangkan itu ada, tidak mungkin adanya jasa aborsi itu muncul, tidak mungkin ada iklan butuh dana tunai itu mereka buka kantor kecuali ada permintaan. Setiap ada permintaan pasti ada penawaran. Setiap ada kebutuhan pasti ada orang yang jual. Setiap ada orang yang butuh pasti ada orang yang menjual. Nah, ketika ada orang yang memasang iklan butuh dana tunai, langsung kasih nomor telepon, otomatis ada orang yang butuh mencari pinjaman. Apalagi pada zaman sekarang, cari pinjaman mudah banget. Pinjaman online, tinggal cukup kita difoto sama KTP kita, dikirim, diupload, langsung cair. Nggak ada jaminan sama sekali. Tapi kalau telat bayar, hati-hati, kita diteror habis-habisan. Saat dia nggak bisa bayar, saat dia telat bayar, mulai mereka bergerak. Semua kontak yang terkait dengan kita dihubungi. Ibunya dihubungi, istrinya dihubungi, tetangganya dihubungi, teman kantornya dihubungi, Pak RT-nya dihubungi, Pak RW dihubungi. Akhirnya dia malunya luar biasa. Subhanallah. Pinjaman online zaman sekarang itu mengerikan sekali. Ibarat kata itu riba sekarang sudah di mana-mana. Mungkin kaum muslimin banyak yang belum tahu hakikat dari riba itu sendiri. Gak tahu riba itu apa. Banyak di antara kita yang gak tahu. Banyak juga di antara kita yang tahu riba itu apa, tetapi gak tahu bahayanya. Atau mungkin di antara kita tahu riba itu, tahu bahayanya, tapi kita sudah terlanjur tergila-gila dengan dunia, sehingga kita nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, pokoknya sikat. Sampai ada omongan gini loh, golek sing haram wae angel, apa meneh arep golek sing halal. Ada yang ngomong kayak gitu? Banyak. Cari yang haram saja sulit, apalagi mau cari yang halal. Wal iyadu billah. Ini menunjukkan atas kebenaran sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam 14 abad yang lalu sudah matur, sudah ngendika. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah manusia, la yubalil mar'u bima akhadal mal, saat seseorang itu enggak peduli lagi dari mana dia dapat duit. Yang penting duit, yang penting cuan. Enggak peduli pokoknya. Mau mendolimi orang lain, mau nipu orang lain, enggak peduli, yang penting saya bisa makan. Jadi yang terjadi kayak hukum rimba. Yang kuat makan yang lemah, yang lemah mendolimi yang lebih lemah. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Orang enggak peduli lagi sing iso didol. Maka zaman sekarang orang menjual segalanya, bahkan menjual kemaluannya, menjual kehormatannya. Kalau enggak percaya, di media sosial itu banyak yang BO itu open BO, hanya untuk memenuhi gaya hidup. Kalau rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita pasti cukup untuk modal hidup, tetapi nggak akan pernah cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup, nggak akan pernah cukup. Maka betul kata Rasulullah SAW, akan datang satu zaman
Orang tidak lagi peduli dia mengambil hartanya, apakah dia ambil dari jalan yang halal atau sebaliknya dia ambil dari jalan yang haram. Orang sudah nggak peduli lagi. Subhanallah. Dan itu ada pada zaman sekarang. Waliyadzubillah. Padahal ibu-ibu sekalian, rezeki sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang harus kita cari, surga yang harus kita gapai. Tapi kalau kita bicara rezeki, kalau orientasi kita hidup di dunia hanya untuk cari makan aja, kita rugi. Karena apa yang masuk ke perut kita sudah dijamin sama Allah, sudah ditakar sama Allah, gak mungkin ketukar. Jadi kita hidup di dunia itu mencari kemuliaan, beribadah kepada Allah agar dengan itu Allah muliakan kita, agar dengan itu Allah mengangkat derajat kita, agar Allah ridho sama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi PR kita. Banyak di antara kita yang belum tahu hakikat riba. Banyak di antara kita yang tahu riba tetapi belum tahu akibatnya. Atau banyak di antara kita yang sudah tergila-gila dengan dunia sehingga enggak peduli lagi mau riba kah, yang penting saya dapat duit. Maka kalau kita lihat dulu para ulama mengatakan, di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau mengatakan, "Falam aro syai'an asyarra minar riba." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih jelek daripada riba. Kenapa sebabnya? Li'anna Allah Ta'ala adina fihi bil harbi. Karena orang yang makan riba itu sudah layak untuk diperangi. Diperangi oleh siapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, fa'danu biharbim minallahi wa rasuli. Ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi kalian, memerangi orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba. Pertanyaannya, Bu, mungkin gak kita menang kalau kita lawannya Allah dan Rasulnya? Gak mungkin menang. Setelah mereka minta pinjaman itu, mereka punya uang, mereka bisa muter uangnya. Tapi pertanyaannya, uangnya hilang kemana? Gak berbekas. Tahu-tahu dia sakit, tahu-tahu istrinya sakit, tahu-tahu anaknya sakit, tahu-tahu anaknya tabrakan, tahu-tahu istrinya selingkuh, tahu-tahu kemudian dia ditipu. Hilang gak berbekas. Karena dia diperangi sama Allah dan Rasulnya, gak mungkin menang, mustahil. Maka dari itu Imam Malik mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari riba. Karena orang yang bermuamalah dengan riba sudah layak untuk diperangi. Diperangi oleh siapa? Diperangi oleh Allah dan Rasulnya, gak mungkin menang. Maka dari itulah kita harus paham. Apalagi kalau kita kerjaannya sebagai seorang pedagang, kita harus paham, jangan sampai transaksi kita mengandung unsur riba. Maka dari itu Umar bin Khattab pernah mewanti-wanti kita. Beliau pernah mengatakan, la yattajir fi suqina. Tidak boleh bagi seorang pedagang untuk jualan di pasar ini, kata Umar bin Khattab. Illa man faqiha akli riba, kecuali orang yang paham terkait ilmu tentang riba. Jadi pada zaman Umar bin Khattab bukan orang sembarangan yang boleh dodolan di pasar. Orang itu harus punya ilmu dulu, sehingga tidak boleh ada yang namanya riba di pasar. Karena biasanya riba itu memang di pasar tempatnya.